zaman transparansi dan akuntabilitas publik itu harus diutamakan, sehingga jika terjadi polemik masalah tambang di Raja Ampat, ya kita menyayangkan ya, kenapa sih terjadi seperti itu. Apakah selama ini tidak transparan atau selama ini tidak melibatkan masyarakat setempat gitu. Ini semuanya kan dalam rangka mensejahterakan rakyat, sehingga penambangan dimanapun juga harusnya untuk kepentingan masyarakat atau rakyat lingkungan yang utama, baru pihak pemerintah dan pengusahanya itu sendiri. Jangan sampai ada proyek penambangan seperti yang terjadi sekarang ini, masyarakat setempat nggak diperhatikan atau bahkan justru menyusahkan masyarakat setempat. Itu nggak boleh. Negara manapun juga harusnya kepentingan rakyat harus diperhatikan. Kita lihat ternyata menurut berita perusahaan-perusahaan tambang itu mempunyai izin-izin yang resmi. Nah, kalau mempunyai izin resmi harusnya kan sah, benar kan? Sehingga apa yang mau dievaluasi sekarang? Karenanya pemerintah pusat harusnya sensitif jika masyarakat setempat melakukan protes. Jika masyarakat setempat tidak protes atau menyetujui, ya harus diperhatikan. Ada misalnya kelompok lingkungan yang beranggapan atau berpendapat akan terjadi pencemaran lingkungan misalnya, yaitu diperhatikan, suruh cek and recheck aja, satu dan lainnya saling isi mengisi untuk kebaikan Republik ini. Jangan ada yang saling salah menyalahkan. Saya yakin prosedur-prosedur perizinan pun sudah dilalui sejak awal, sudah dipenuhi. Namun demikian apabila dalam prakteknya ada menyalahi, harus dimonitor terus. Kemudian pelanggaran-pelanggaran itu diberikan sanksi, gitu, atau dievaluasi, atau bahkan ya harus dikasih arahan kalau nggak benar dalam pelaksanaannya. Libatkanlah masyarakat setempat untuk pekerja-pekerjanya misalnya, atau untuk bidang-bidang lainnya, supaya masyarakat setempat benar-benar merasa bahwa wilayahnya di tambang itu mendapat nilai tambah kehidupan dalam makna lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak itu kalau saat itu misalnya sudah tahun berapa, 2017 atau berapa diberikan, dulu sudah ada nggak keputusan dari terakhir dari Mahkamah Konstitusi yang pulau-pulau kecil itu tidak boleh ditambang. Nah, ini pulau-pulau yang di Raja Ampat yang dulu sudah ada izin tambangnya secara sah itu, saat sekarang kalau ditinjau dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir itu dibenarkan atau tidak. Kalau dibenarkan ya harus ada evaluasi. Kalau dibenarkan ya tidak apa-apa, cuma hal-hal yang merugikan kepentingan publik itu yang harus dicegah, harus dimonitor, harus diawasi. Tidak pada tempatnya pemerintahan sekarang ya untuk tidak menerima kritik dari masyarakat, karena kritik dari masyarakat bukan karena benci tapi untuk kebaikan. Kita bangga dengan presiden sekarang, Presiden Prabowo, yang selalu memerintahkan anak buahnya punya tekad untuk membersihkan korupsi. Itu kita bangga sekali. Nah, ini juga harus dilihat apakah dalam hal penambangan di Raja Ampat ini ada unsur-unsur yang terkandung dalam sana menyangkut masalah tindak pidana korupsi. Itu boleh dicermati. Tapi yang lebih penting adalah itu semuanya untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa Indonesia atau tidak. Karena kewajiban negara, hasil bumi itu boleh dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini yang penting itu. Dalam prakteknya apabila ada pejabat yang melakukan hal yang tidak benar atau pelanggaran, itu wajib dicermati, ditelisik benar atau tidak, ada hal yang kurang atau tidak. Jika adanya perubahan peraturan ya, atau ketentuan-ketentuan lain yang belakangan muncul sebelum izin itu diberikan, ya itu harus supaya disesuaikan, supaya ditaati juga oleh pihak perusahaan-perusahaan yang melakukan eksplorasi di wilayah Raja Ampat itu. Itu menurut saya seperti itu. Tapi saya dengar kabar sudah dicabut ya, yang 3, yang 1 karena dianggap tidak melanggar, itu proses jalan terus. Dan bahkan saya membaca berita, masyarakat setempat tidak menginginkan tambang itu ditutup. Nah, ini kan berarti kan bagus dong, ada daya pikatnya untuk masyarakat setempat, atau masyarakat setempat merasa
ada nilai tambahnya dalam kehidupan mereka. Nah, ini supaya pemerintah pusat maupun daerah saling bersinergi untuk bisa mencermati hal-hal yang menjadi adanya protes atau keberatan-keberatan dari beberapa pihak. Satukan langkah yang cermat untuk memajukan Republik ini supaya benar-benar akan terwujud Indonesia Emas di tahun 2045. Itu pesan saya seperti itu. Itu kan saya baca berita pulau yang ditambang itu adalah jauh dari tempat ya untuk rekreasi atau destinasi wisata yang selama ini dikenal seluruh dunia. Saya sendiri dulu juga pernah ke sana sih, cuma saya belum tahu tempat nama pulau-pulau ini. Tapi kan keterangannya itulah jauh dari lokasi destinasi wisata gitu loh. Nah, benar atau tidak, kita semuanya jangan buru-buru memberikan justifikasi salah atau benar. Harusnya dicermati dulu seperti itu. Karena apa? Menjalankan pemerintah kan tidak mudah. Seperti yang kita ucapkan, kita bincangkan seolah semuanya pemerintah salah, nggak benar atau seperti apa seperti itulah. Tidak, harus dicermati benar-benar, harus dikaji ulang. Kita masing-masing harus bisa memberikan masukan yang positif supaya masyarakat di sana juga benar-benar punya nilai tambah dalam kehidupan kesejahteraannya, juga industri atau pemasukan pajak dari proyek-proyek penambangan ini juga ada manfaatnya kepentingan pemerintah seperti itu. Sekarang harusnya menteri-menteri yang membidangi ya bidang di sini misalnya dinas pertambangan itu harus sensitif. Kemudian juga dia punya anak buah kan, punya tangan yang lebih bisa mencakup, mengawasi, memonitor tindakan-tindakan dari perusahaan yang menjalankan tambang itu. Kemudian juga dari kementerian lain, juga dari pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten. Itu harus bersinergi sekarang, harus ketemu bareng, berbicara bagaimana baiknya. Ini kenyataan seperti ini, ada protes dari masyarakat seperti ini. Tapi dari sisi lainnya ada satu wilayah yang masyarakatnya mendukung. Jangan sampai dihentikan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak masuk ke setempat. Ketemu saja, kenapa sih mesti ribut-ribut? Ya, ketemu, cari solusinya yang terbaik seperti apa. Kita pengen nggak Republik ini maju? Kita harus mulai merubah pola pikir dan sikap kita supaya jangan dikit-dikit selalu kontroversial, ribut, dan menjadi gejolak masyarakat yang seolah kita ini tidak punya kebiasaan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah mufakat. Itu seperti itu. Jadi pemerintah harus perhatikan kepentingan rakyat setempat untuk supaya punya nilai tambah dalam kehidupan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara Republik Indonesia ini. Itu imbauan saya.